Halo semua, sekarang gue mau bilang di channel gue mau ngomongin aja apa yang gue pengen ngomongin. Iya ping aja sih. Gue tertarik sama topik yang mana dia ngejelasin kalau kenapa banyak orang yang kompeten justru lebih takut itu untuk ngasih tahu. Gue nggak bilang gue kompeten ya, gue cuma mengutarakan aja opini gue bahwa justru banyak orang yang nggak tahu apa-apa tuh lebih lebih jago untuk yaping, lebih luwes aja gitu ngejelasin. Padahal itu belum tentu ada sumbernya juga belum tentu jelas. Gue cuma opini aja ya. Maksud gue banyak yang terdidik gitu, banyak yang punya background yang pendidikan yang bagus, banyak banyak punya pendidikan yang proper juga di bidangnya, tapi justru banyak banyak dari mereka tuh nggak ngejelasin hal yang mereka tahu dan yang dari perspektif mereka aja, yang mana ini menurut gue bakal ngasih kontradiksi di eh, media ya, media terutama internet ya. Gue tahu informasi tentu menjadi bola liar untuk sekarang karena banyak banyak sekali orang yang ngasih hal yang mereka tahu atau mereka tahu dari AI aja untuk ngejelasin ke internet bahwa ada hal yang konsep atau bahkan mereka sendiri gak ngerti konsepnya gitu loh. Dan menurut gua ya, ini fine aja, fine, tapi yang bikin khawatir adalah mereka tuh lebih rame daripada orang yang kompeten gitu kan, karena ya mereka lebih pintar nge-brandingnya. Dan menurut gua ini apa ya, kayak jadi keresahan orang yang lagi nyari tahu satu hal atau satu topik tertentu, yang mana ada banyak sekali miskonsepsi di topik tersebut yang dia lagi riset. Karena informasi yang ada di internet terutama eh, konten short form gitu, short form kayak TikTok atau Instagram Reels tuh banyak yang misleading dan banyak yang dipelintir. Jadi kayak hal yang sebenarnya ini cuma untuk narik atensi emosi aja, dan ya ini works gitu. Buktinya banyak banyak sekali yang gue lihat kayak rame banget konten-konten yang sebenarnya ini dari segi riset juga kurang kurang proper gitu, tapi entah kenapa rame dan banyak sekali orang yang merasa bahwa dirinya tuh tercerahkan dari konten shorts itu. Dan menurut gua ya finalize ya. Oke, jadi gua lebih pengen point out bahwa ya di era sekarang itu bukan soal informasi yang susah didapat gitu, tapi informasi yang susah difilter. Karena nggak semua orang tuh punya tools atau cara atau framework atau alat untuk mengkurasi informasi yang dia dengar gitu atau yang dia lihat, yang ada di sekitar dia, entah di sosial media, entah di omongan teman-teman dia, entah di media yang secara proper dikasih lihat ke audiens ya, tapi secara riset juga juga belum tentu benar gitu. Kalau kalau risetnya belum tentu benar, ya itu udah wadah sih ya. Kalau risetnya yang cherry picking itu mungkin masih bisa, oke lah, mungkin ada agenda agenda tertentu. Cuman banyak yang kayak ini tuh informasinya tuh cuma ini aja, cuma apa, sepotong-sepotong aja dan nggak bisa ditelisik gitu loh. Eh, itu pertama. Yang kedua, kenapa ini penting? Ini penting karena banyak banget informasi-informasi yang kita dengar atau kita kita serap gitu yang justru menyesatkan gitu. Kalau kita aplikasikan ke diri kita atau kita aplikasikan ke orang lain, kalau kita ngasih feedback ke orang lain yang benar-benar butuh, tapi kita dapat informasi cuma dari sepotong-sepotong di internet aja. Dan menurut gue ini kayak apa ya, bola liar aja. Kalau misalnya, apalagi kalau misalnya orang yang punya kecenderungan untuk di overconfidence ya, dari kayak informasi dikit aja dia langsung kayak yappingnya banyak banget, itu lebih kayak anjing, ini jadi paradoks lagi soalnya gue ngomongin diri sendiri ya. Tapi emang gak apa sih, ini buat progres aja. Karena apa ya, maksud gue, eh, kenapa orang yang kompeten tuh nggak nggak lebih ramai gitu daripada orang yang cuma modal pede aja. Dan itu sih, itu yang PR dari orang-orang yang belajar jadi spesialis gitu di bidangnya, di bidang yang dia dia pahamin. Dan itu saja kayak lu ini confidence sedikit gitu, maksud gue. Ini gue bukan bukan merendahkan ya, ini gue cuma kayak
contemplating aja kayak ya itu maksud gue, karena ada banyak banget yang ini men, banyak banget yang misleading men. Dan gue nggak nyuruh orang yang lebih lebih ngerti itu untuk merendahkan figur atau merendahkan seseorang ya, cuman seenggaknya lu bukan bukan lu sih, ini bukan call to action ya, ini cuma opini gue aja. Karena apa ya, mungkin lu lebih butuh clarity kali ya, clarity, framework yang jelas, dan media yang jelas gitu, target audiens yang jelas untuk ngasih edukasi bahwa hal-hal yang lu tahu tuh, hal yang lu pelajarin selama ini tuh relevan gitu. Dan nggak seharusnya miskonsepsi yang ada di sekitar tuh dipercaya gitu aja gitu. Harus ada anti anti fenomen gitu yang ada di internet. Bukan berarti harus saling bunuh-bunuhan ya. Aduh, nanti kena copyright lah gue ngomong ini bunai-bunai. Itu sih itu yang kedua, fenomena ini ya bikin orang banyak misleading dan banyak orang kena miskonsepsi dari informasi yang diserap, dan justru itu harmful ke dia dan orang sekitar gitu loh. Apalagi kalau dia tipe yang overconfidence. Dan tadi Dunning-Kruger itu lebih parah lagi sih. Dunning-Kruger tuh udah kayak lu ngerasa diri lu paling hebat, paling ngerti, si paling paham dari semuanya gitu loh. Terus yang ketiga, menurut gua ini jalan keluarnya bisa lewat dari lo meluangkan sedikit waktu atau banyak waktu lah, kalau lu benar-benar into banget sama hal yang lu dengar itu. Riset dikit, entah itu lewat jurnal, entah itu lewat background orang yang lu cari, yang lu dengar informasinya itu dari mana gitu loh. Apakah dia punya degree tertentu, apakah dia punya meluangkan banyak waktu di riset di sana, entah itu dia kayak bikin konten khusus untuk itu, tapi sumbernya itu jelas, entah misalnya buku, jurnal, atau dari profesor di bidang tersebut gitu. Apalagi psikologi sih, psikologi banyak banget yang ini sih, banyak banget yang gunakan untuk konten. Dan karena apa ya, lebih bebas aja sih gue lihat. Dan ini ya tapi kebijaksanaan masing-masing audiens sih sebenarnya, lu mau ini atau enggak. Karena kreator juga bukan salah kreator ya, maksud gue kalau mereka viral ya berarti market minta hal yang emosional gitu. Yang emosional justru lebih sering bukan hal yang benar. Karena hal untuk dipakai untuk perform biasanya tuh udah entertainer itu jatuhnya tuh. Entertainer artinya diciptakan untuk entertain seseorang, entah audiensnya, entah dia tahu market audiensnya tuh emosional dan dia tuh memvalidasi emosi para audiensnya, makanya dia ngeluarin statement-statement psikologi yang mensupport si audiensnya itu merasa dimengerti gitu, dimengerti atau merasa didengarkan atau merasa relate. Dan ya it's works lah, it's works. Buktinya Marvel aja bikin banyak karakternya tuh relatable karena mereka punya banyak minus dan segala macam ya. Sedangkan DC dia fokus ke karakter yang dia superior banget gitu. Maksud gue kayak idealis banget tapi nggak pragmatis gitu loh. Maksud gue dia idealis dengan karakter yang sangat superhero gitu, sangat kayak hampir no celah. Tapi Marvel muncul dengan kayak ini karakter banyak celahnya nih. Nah ini nih kayak relatability-nya tuh ini banget dapat banget di audiensnya. Dan gue rasa banyak banyak konten kreator yang sekarang tuh menggunakan formula ini ya, dari relatability ini lewat statement-statement atau lewat teori-teori yang udah jelas banyak orang yang relate gitu. Entah misalnya masa kecil yang kurang, yang sedih lah, atau hal-hal sedih lah, atau hal emosional yang bikin mereka kayak, oh ternyata orang yang kemarin gue temuin tuh ternyata fucked up ya, ternyata itu dia orang jahat gitu, orang jahat yang harus selalu dihindari, bla 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 bla. Entah lewat kayak, apalagi kemarin tuh rame soal NPD gitu, what the hell, kayak nggak semua orang NPD men. Gue salah satu orang yang dibilang kayak, NPD, hah, apa, lu emang tau NPD itu apa? Enggak, lu karena gini lu orangnya susah dibantah, bla bla bla. Enggak, itu bukan NPD anjir, itu the fuck. Ada banyak kayak miskonsepsi yang bikin gue kayak garu-garu kepala gitu. Lu dapat informasi dari mana anjir?
Maksud gue ini informasi dikurasi dulu kayak, atau lu tanya dulu kayak nih bro, ini lo konten dari mana, ini lo sumbernya dari mana, bla bla bla. Kalau sumbernya jelas oke lah. Kalau misalnya sumbernya itu cuma dari uh, shorts, TikTok shorts, IG reels, kayak banyak banget sumber yang kredibel gitu loh. Itu sih. Jadi solusi gue, mungkin lu harus tahu clarity-nya, dan kenapa ini perlu, karena kalau lu pengen ngasih tahu atau lu pengen ngasih pesan ke orang-orang yang butuh, lu harus punya framework yang jelas. Color clarity itu kayak lu punya pengetahuan yang jelas di tempat yang jelas di target market yang jelas gitu loh. Yang mana ya itu berarti terstruktur gitu, kayak target market lu butuh ini, lu menyediain ini, dan lu tinggal bikin jembatannya aja untuk nyampe ke sana. Nah, jembatannya itu bisa lewat relatability, lewat call to action, atau lewat hal yang relate di mereka, lewat lewat tontonan atau behavior mereka. Itu ada banyak banget teori sih, apalagi kalau lu belajar marketing dikit-dikit dari internet atau dari mentor atau dari orang-orang yang kompeten gitu, atau dari lembaga yang kredibel yang ngebahas khusus tentang marketing. Tapi sekarang semua gampang lah, bisa dipelajarin lah, marketing juga bisa dipelajarin. Maksud gua, lu belajar di internet juga banyak, ada banyak jurnal yang bahas ini, banyak buku yang bahas ini, banyak profesor yang bahas marketing, banyak public figure. Gue nggak mau ngomongin public figure sih, banyak sih, banyak lah. Itu aja sih menurut gue. Kalau lu kreator, lu mau pengen bikin konten, buat aja dulu. Nanti lu bakal nemu target marketnya, nanti lu bakal tahu arahnya kemana. Tapi kalau untuk informasi yang lu kasih tuh, lu paling nggak lu kasih sumber gitu loh, maksud gue. Jadi orang kalau misalnya orang tuh skeptis, atau misalnya dia tuh pengen kayak, oh dia dia percaya tapi dia pengen pembuktian dulu nih, kayak lu dapat info dari mana, enggak lu jelas ngasih jurnalnya lah, maksud gue. Apalagi di era-era sekarang ya, maksud gue di zaman dimana orang banyak banget gampang termakan omongan di sosial media, kayak konten-konten yang kayak standar TikTok lalala. Itu banyak banget yang kayak, bro ini lo membuat struktur sosialnya lo sendiri, maksud gue. Ini kayak standar-standar yang aneh aja gitu bisa ada kayak di sekitar, kayak ini lo dapat dari mana, dari konten TikTok. Oh, yang 16 detik itu oke. Lo dari yang 16 detik itu lo ngejudge orang, oke oke siap. Itu sih, gila gue udah ngomong itu sih 3 kali. Itu yang gue rasa. Dan kenapa orang yang kompeten tuh justru mereka lebih takut-takut, karena apa ya, mereka takut dijudge, makanya kayak, oh daripada gua show up, mending gua kayak komen aja deh, atau gue cuma jadi produser, jadi konsumer aja di sosial media ini. Dan mereka nggak step up di the game gitu. Yang step up the game malah justru orang yang punya kepedean, tingkat pede level tinggi gitu. Lu pede dulu aja, kayak kompeten ya belakangan. Maksud gue ada banyak banyak banget, dan itu bukan salah mereka juga, karena ini salah orang-orang audiensnya yang belum siap dan belum punya tools untuk memilah mana yang relevan, mana yang bisa dipercaya, mana orang yang kredibel, mana yang informasi yang misleading atau informasi yang justru hoax gitu. Mereka harus punya tools sendiri, dan ini adalah hal yang harus terus terus menerus lo lakukan, karena maksud gue ini kayak lo bisa dicap kayak ini orang so tau anjir, kayak ini dapat informasi dari mana nih, maksud gue. Eh, itu sih, dan ini apalagi kalau kalau itu informasi yang dia serap tuh bikin dia ngejudge orang lain gitu loh, itu kan waduh ya. Kalau untuk dirinya sendiri itu fine aja, maksud gue kayak, oh itu development diri lo sendiri, oh silahkan lo rasain dampaknya sendiri, lo dapet rasain apa benefitnya sendiri, it's all on you gitu loh. Dan menurut gue itu akan bikin informasi yang terserap di lo sih lebih terfilter ya. Apalagi di era sekarang, informasi yang datang tuh sulit sekali difilter dan cepat banget, susah dibendung. Strategi yang bisa lo pakai biasanya bisa meditasi, bisa lo kontemplasi ke diri sendiri, bukan kontemplasi sih, lebih ke lo journaling aja, kayak hal-hal yang jadi unek-unek lo tulis aja, terus lo brainstorming dari sana. Apakah hal-hal yang lo percayain atau informasi yang hari ini lo dapet itu relevan atau perlu dikurasi, karena
apalagi, gut feelings lu bisa aja nggak bohong gitu. Kayak lu kalau kayak ada perasaan kayak unek-unek, "Nih orang informasi ini sih gue relate sih, tapi apakah informasi ini bener ya?" Itu unek-unek yang itu lu bisa jadi start point awal untuk lu mulai riset lu sendiri gitu. Kayak 15 menit, 20 menit, 30 menit, oke lah, fine lah, lu bisa tanya ChatGPT, apakah ini kata-kata bla 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 adalah, bersumber dari apa, dari siapa, dan maknanya apa, dan kenapa ini dipercaya. Itu banyak banget caranya, maksud gua. Itu aja sih, dari gua. Oke, thank you, bye.